Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man ihtada bihadihi wastanna bisunnatihi ila yaumiddin, amma ba'd. Mari kita awali majelis ini dengan baca doa talabul ilmi. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman. Allahumma anfa'ni bima 'allamtani wa 'allimni ma yanfa'uni warzuqni ilman yanfa'uni. Amin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, para santri muslimin muslimat dan para hamba Allah sekalian, yang semoga kita senantiasa diberikan kesehatan, kesempatan untuk kita semakin meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dan semoga kita senantiasa diistiqomahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam beribadah kepadanya, sehingga Allah Subhanahu wa taala mewafatkan kita dalam keadaan husnul khotimah. Amin amin ya rabbal alamin. Insyaallah pada kesempatan ba'da subuh hari Sabtu ini kita akan melanjutkan pembahasan tentang akibat orang-orang yang berbuat syirik. Akibat orang-orang yang berbuat syirik. Yang pertama, kemarin perbuatan syirik adalah dosa yang sangat besar. Dosa yang sangat besar. Atau kemaksiatan yang sangat besar. Ya, Allah mengatakan, "Wa may yusyrik billahi faqad iftara itsman 'azima." Maka barang siapa yang menyekutukan Allah Subhanahu wa taala, maka sungguh dia telah berbuat dosa sebesar-besarnya dosa. Ya. Allah mengatakan demikian, itsman 'azima, berarti sebesar-besarnya dosa adalah dosa syirik. Dalam ayat yang lain Allah mengatakan, innasyirka ladzulmun 'azim. Sesungguhnya kesyirikan itu merupakan kezaliman yang sangat-sangat besar. Artinya dosa yang sangat besar. Ya. Kemudian orang-orang yang berbuat syirik kemarin, Allah Subhanahu wa taala tidak akan mengampuni orang yang berbuat syirik, ya. Jika dia mati dalam keadaan syirik, maka dia mati dalam keadaan musyrik. Kecuali kalau seandainya dia bertaubat dengan sungguh-sungguh sebelum ajal, ya. Tapi kalau berbuat syirik sampai mati, ada keyakinan syirik, ya, maka ini bahaya, ya. Maka Allah mengatakan, innallaha la yaghfiru ay yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa syirik, tapi Allah akan mengampuni dosa-dosa selain syirik, ya. Kemudian berikutnya, syirik itu merupakan amalan yang paling sesat. Ya. Syirik adalah perbuatan yang paling sesat. Ya. Orang tidak sholat kemarin termasuk sesat. Orang tidak mau ibadah kepada Allah sudah tersesat itu. Ya. Meninggalkan ibadah ini termasuk kesesatan. Ya, jatuh kepada kemaksiatan, orang berzina, orang merampok, orang itu juga sesat. Dan yang paling sesat adalah apa? Perbuatan syirik. Kenapa? Karena dia sudah keluar dari tujuannya. Harusnya Allah Subhanahu wa taala menciptakan hambanya, tujuannya untuk beribadah hanya kepada Allah. Malah beribadah kepada selain Allah. Ya. Makanya Allah mengatakan, wa may yusyrik billah faqad dhalla dhalalan ba'ida. Barang siapa yang menyekutukan Allah Subhanahu wa taala, maka sungguh dia telah tersesat sejauh-jauhnya.
Jadi sudah sangat tersesat. Ya, itu. Kemudian yang berikutnya kemarin, orang yang berbuat syirik tidak akan mengalami ketenangan dalam hidupnya. Maka dia akan serba gelisah, tidak damai, tidak tenang, tidak tentram. Kemudian yang berikutnya, orang yang berbuat syirik tidak akan mendapatkan syafaat dari Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Orang-orang yang menyekutukan Allah, sholat tapi percaya dukun. Orang-orang yang iman kepada Allah tapi dia beriman kepada selain Allah. Orang-orang yang menyembah kepada Allah tapi dia mengamalkan syirik. Maka apa? Orang ini tidak akan mendapatkan syafaat pertolongan kelak pada hari kiamat dari siapa? Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi mengatakan, as'adun nasi bi syafaati yaumal qiyamah. Orang-orang yang paling bahagia mendapatkan syafaatku kelak pada hari kiamat. Mereka siapa? Man qala la ilaha illallah khalisan min qalbihi. Orang yang mendapatkan syafaat kelak pada hari kiamat adalah orang yang paling bahagia. Siapa mereka? Man qala la ilaha illallah khalisan min qalbihi. Orang yang dia mengucapkan la ilaha illallah, tapi bukan hanya mengucapkan saja, tapi beramal. Ucapannya untuk Allah, amalannya untuk Allah, ibadahnya hanya untuk Allah, hidup dan matinya hanya untuk Allah. Kan gitu. Qul inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil la syarikalah. Ini sesungguhnya sholatku, ibadahku, sesembelihanku, ya, hidupku dan matiku hanya dipersembahkan untuk Allah Subhanahu wa taala. Maka apa? Orang-orang yang bertauhid dapat mendapatkan syafaat dari Rasulullah. Sebaliknya, orang-orang yang menyekutukan Allah, dia tidak akan mendapatkan pertolongan syafaat dari Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi mengatakan, man qala la ilaha illallah, barang siapa yang dia mengatakan, mengucapkan la ilaha illallah khalisan min qalbihi, dia mengatakannya murni ikhlas dari dalam hatinya, artinya dia ibadah ikhlas karena Allah, bukan karena yang lain, murni untuk Allah, sholatnya untuk Allah, nyembelihnya untuk Allah, infak sedekahnya untuk Allah, segala amalannya untuk Allah, ikhlas, maka ini insya Allah akan mendapatkan syafaat dari Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian yang berikutnya, orang yang berbuat syirik, perhatikan nih, diharamkan oleh Allah Azza wa Jal untuk masuk ke dalam surga. Jadi orang-orang yang menyekutukan Allah, dia diharamkan dari masuk surga. Coba bayangkan, orang kok sampai diharamkan masuk ke dalam surga. Nggak boleh sama sekali masuk surga. Siapa mereka? Yaitu orang-orang yang berbuat syirik, menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Ya, beribadah kepada Allah, beribadah kepada selain Allah. Ya salat, ya nyembah kepada selain Allah. Ya salat percaya dukun. Ya salat tapi percaya kepada paranormal, orang pintar. Ya salat, ya sedekah laut. Ya salat, ya larungan dan seterusnya. Ini termasuk perbuatan syirik. Ya. Maka apa? Diharamkan oleh Allah masuk ke dalam surga. Allah mengatakan dalam surat Al-Maidah ayat 72, innahu may yusyrik billah faqad harramallahu alaihil jannah wa ma'wahun nar wa ma lidzalimina min ansar. Innahu may yusyrik billah. Sesungguhnya orang yang mempersekutukan Allah, faqad harramallahu alaihil jannah, maka sungguh Allah mengharamkan atasnya surga. Jadi tidak boleh masuk surga. Siapa? Orang-orang yang berbuat syirik. Wa ma'wahun nar, dan tempatnya tiada lain dan tidak bukan hanya neraka. Tempatnya adalah neraka. Diharamkan masuk surga,
dan tempatnya adalah hanya neraka. Coba bayangkan. Ya. Naudzubillah, ini perbuatan syirik, ya. Wa ma lidzalimina min ansar, dan orang-orang yang zalim itu tidak ada penolong seorang pun, enggak ada. Ya. Karena syirik merupakan perbuatan zalim. Zalim yang paling besar itu apa? Zalim kepada Allah. Dia telah berbuat jahat kepada Allah dengan cara apa? Menyembah kepada selain Allah. Atau dia menyembah Allah juga menyembah kepada selain. Ini kezoliman. Coba, ya. Ini kezoliman, ini kejahatan yang dia langsung berbuat kejahatan langsung kepada Allah. Dengan cara apa? Menyekutukan. Dia mengakui Allah sebagai Tuhannya, dia mengakui yang lain sebagai Tuhan. Ini kan tidak boleh. Ini syirik namanya. Ya. Sholat ibadah kepada Allah iya, tapi juga percaya kepada dukun, paranormal. Ini bahaya. Ya. Sholat 5 waktu, belajar ilmu, tapi masih ya ikut-ikutan sedekah laut, sedekah bumi, dan seterusnya, hal-hal yang berbau syirik lainnya. Ini juga termasuk syirik. Maka apa? Faqad harramallahu alaihil jannah wa ma'wahun nar. Maka Allah mengharamkan baginya dan tempatnya hanya apa? Neraka. Ya, ini naudzubillah. Kemudian yang berikutnya yang terakhir, akibat dari perbuatan syirik apa? Orang-orang yang berbuat syirik maka pahala amalnya akan terhapus semuanya. Rugi nggak kira-kira? Rugi. Sudah beramal kebaikan, sudah sholat, sudah ini. Tapi apa? Amalan kebaikannya, pahalanya akan dihapuskan oleh Allah. Kenapa? Karena dia berbuat syirik, menyekutukan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka Allah mengatakan dalam surat Al-An'am, walau asyraku lahabita anhum ma kanu ya'malun. Kalau seandainya mereka berbuat syirik, menyekutukan Allah Subhanahu wa ta'ala, lahabita anhum, niscaya amalan-amalan atau pahala amalan-amalan mereka itu akan terhapus. Ya. Niscaya apa? Amalan-amalan yang mereka telah kerjakan atau pahala dari amalan-amalan yang telah mereka kerjakan akan terhapus. Kira-kira rugi enggak? Rugi sekali. Dia sudah capek-capek beribadah kepada Allah, nyambi beribadah kepada selain Allah. Percaya kepada ramalan bintang, percaya kepada ya dukun, percaya kepada orang-orang pintar dan seterusnya, apalagi ikut-ikut ritual-ritual kesyirikan. Nah, ini nggak boleh. Paham? Amalan kita yang akan hilang, amalan kita akan terhapus. Maka ya rugi sekali. Ya, maka mari kita jauhi sejauh-jauhnya perbuatan syirik. Ya, jauhi sejauh-jauhnya perbuatan syirik. Maka apa? Murnikan hati dengan mentauhidkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Menjadikan Allah satu-satunya sesembahan yang berhak disembah. Itu siapa? Hanya Allah. Ingat. Ya. Kalau di dalam hati ada sedikit saja kesyirikan, maka Allah Subhanahu wa ta'ala ya tadi akan mengharamkannya masuk ke dalam surga, tidak mendapatkan syafaat, amalannya akan terhapus, kemudian termasuk perbuatan dosa yang paling besar, kemaksiatan yang paling besar, perbuatan yang paling sesat. Ini kan? Nah, ini bahaya sekali ya. Maka kita harus berusaha menjauhi segala macam bentuk perbuatan syirik. Dan kita kembali mentauhidkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ini penting sekali, masalah akidah, masalah keyakinan, tauhid, mengesahkan Allah Subhanahu dalam segala bentuknya, mengesahkan Allah. Ya, dalam hal rizki hanya Allah yang maha memberikan rizki. Dalam hal apapun hanya Allah yang menguasai segala sesuatu, yang mengurusi segala sesuatu. Nah ini harus ya.
Wallahu a'lam bissawab. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.